Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semua kan? Alhamdulillah ya. Sehat semua, tetap semangat. Pada kali ini channel Guntur Maputra mau sharing ya. Mau sharing, sebelumnya channel Guntur Maputra sudah melakukan review ya. Review dari SSD dan kemudian HDD, kemudian ada juga namanya hard disk ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat link video di atas ya, sudut sebelah kanan, untuk mengetahui perbedaan antara hard disk ya, kemudian SSD dan HDD. Oke, pada kali ini ya, channel Guntur Maputra akan membongkar laptop ya. Laptop ini tipenya E1472G ya, mereknya Acer Aspir. Akan kita bongkar, tetapi teman-teman perlu siapkan dulu peralatan atau tool-tool yang akan digunakan. Pertama ya harus ada laptopnya ya, jangan kalau bongkar nggak ada laptopnya, sama aja ngaco gitu ya. Kemudian yang kedua, kita siapkan SSD-nya yang sudah kita beli, nanti kita pasang sebagai sistem operasinya. Kemudian kita siapkan juga namanya HDD untuk tempat hard disk kita letakkan pada HDD pada drive di video room kita. Selanjutnya yang nggak kalah pentingnya yaitu obeng untuk membuka baut-baut yang menempel pada laptop kita. Selanjutnya untuk menampung baut-baut tersebut supaya nggak kececeran, kita gunakan ini ya tempatnya ya. Nah, jadi nggak perlu teman-teman harus seperti ini tempatnya ya. Jadi tempatnya boleh yang lain ya. Nah, nggak mesti harus kayak gini. Nanti teman-teman cari harus kayak gini pula, nggak mesti ya. Oke ya. Selanjutnya ini kuas ya. Kuas ini untuk membersihkan, mungkin ada debu-debu di situ ya, ada cicak, mungkin ada kecoa. Jadi bisa kita usir, kita bersihkan dengan kuas ini. Oke, kita lanjut ya. Kita akan bongkar laptop ini. Yang pertama sekali teman-teman perlu lakukan untuk membongkar laptop yaitu teman-teman harus meremove baterai dari laptop. Jadi caranya yaitu kita buka ini, tahan, kemudian kita lepaskan atau remove baterai laptop kita. Jadi harus dibuka ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buka baut-baut nih yang menempel ya, menempel pada bodi dari laptop kita ini. Kita mulai dari sini, kita buka. Baca bismillah dulu ya teman-teman ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita letakkan dia. Ini kita asingkan dulu di tempat yang aman. Jadi pastikan ya teman-teman ya, bautnya nanti tahu posisinya, bagaimana bongkarnya dan bagaimana masangnya. Jangan nanti pas bongkarnya bautnya ada, pas masangnya takutnya kelebihan atau kekurangan. Jadi pastikan ini bautnya harus pas nanti ya teman-teman ya, pada saat memasangkannya. Ini dia baut yang mengunci di video room kita ya teman-teman ya. Kita buka. Nah, kalau terbuka bisa kita buka ini di video room kita ini. Nah, ini ya, bisa kita buka. Ini kita buka lagi nih.
teman-teman, kita balik ya. Kemudian sesudah kita pastikan baut-baut ini sudah terbuka semua ya teman-teman ya. Jadi kita bisa membuka keyboard ya. Ini kita asingkan dulu ini. Membuka keyboard kita ini. Tapi sebelumnya saya akan keluarkan alat andalan saya. Nah, ini dia. Ya, ini pedang asmara. Jadi ini gunanya selain untuk nyisir, bisa juga untuk buka ini ya. Kita akan buka ini. Jadi kalau pakai obeng nanti bisa juga teman-teman, tapi licet nanti, sayang ya. Kita akan buka. Ini kan. Selanjutnya kita akan lihat di situ. Di situ ada dia, ya. Ada dia kabel data ya, yang ke touchpad ini. Kita akan buka. Cara bukanya yaitu dengan cara kita tarik ke atas dia. Nah, tarik ke atas maka dia terlepas. Kemudian kita buka ini kabel ke keyboardnya dengan cara kita dorong yang putih ini ya teman-teman ya. Kita dorong ini yang putih ini, dorong saja. Kemudian ini juga kita dorong, maka dia terlepas. Oke, kita buka ya. Ini keyboardnya, kita letakkan di tempat yang aman. Ini RAM-nya di dalam sini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengganti atau mengupgrade RAM ya, bisa teman-teman lihat pada video di sini ya. Ini ya video di sini linknya, ada link konfirmasinya ya. Jadi bagaimana cara menambah RAM bisa teman-teman lihat pada link video di atas, yaitu saya jelaskan pada kasus laptop Acer E1472G. Tetapi pada kali ini kita akan ganti ini dia hard disk kita atau HDD kita dengan ini, dengan SSID ya. Ini kita buka. Ini masih tersegel ya teman-teman ya. Kita akan buka. Ini kapasitas SSD-nya, dia kapasitasnya 250 GB ya teman-teman ya. Apa ya, kita koyak aja lah ya, supaya kali dia nggak mau. Ini dia 250 GB dengan kecepatan speednya ya. Ini 550 MB untuk kecepatan membacanya dan 525 MB untuk kecepatan menulisnya ya, dengan ukuran 2,5 inci untuk laptop. Jadi ini ada ukurannya 3,5 inci ya, biasanya untuk PC. Kita akan ganti. Kita buka ini yang kabel data yang menuju untuk USB ya, dengan cara kita klik, tarik ke atas ya, maka dia terbuka. Ini juga dengan langkah yang sama, kita klik, tarik ke atas ini, maka dia akan terbuka juga ya. Kita taruh tempat yang aman. Kemudian di sini ada karet ya, karet untuk penopang dari harddisk ini. Coba kita buka dulu. Oke, kita bongkar ya harddisk kita ini. Kita ganti dengan SSD kita ini yang sudah kita beli, yaitu dengan cara gini, kita rubah dulu nih dari bintang menjadi obeng min ya. Ini kita congkel ini ya teman-teman ya, congkel aja. Kemudian kita congkel, di sini dia ada kabel ya, kabel datanya kita lepaskan di sini.
dan perhatikan, tengok ya. Tara, dia udah terlepas ya. Terlepas, kita akan ganti nih ya. Nah, itu ada teman saya itu, dia kayak Dora ya di situ ya. Jadi saya ketawa nih. Nah, ini kita ganti dengan SSD nih. Kita masukkan ke sini ya teman-teman ya. Oke, udah pas dia. Kita paskan, kita letakkan di posisinya lagi ke tempatnya ya, yang semula di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada busa ya, busa untuk ngelemnya ya, bisa kita pindahkan di sini ya. Bisa kita pindahkan atau bagaimana? Kita lihat dulu ya. Jadi kalau masangnya kita perhatikan dulu ya teman-teman ya, jangan bongkar dengan kekonyolan ya, nanti akan berakibat fatal. Kita perhatikan baik-baik dulu. Ini selanjutnya kita pasang ini HDD nya, yang tadi dia ditempati oleh DVD room ya, DVD room tadi dia posisinya seperti ini ya. Nanti kita gantikan dengan yang ini ya. Kita buka. Jadi perhatikan teman-teman ya, pada saat beli DVD mungkin teman-teman akan dapat obeng ya, obeng gratisan, dan kemudian akan dapat di sini ganjalan ya, ganjalan berupa busa. Tetapi pada kali saya nggak dapat. Jadi kita akan ngetatkan nanti dengan pakai baut ya. Di sini ada baut untuk mengunci ya dari harddisk kita ya. Kita akan gunakan ini. Kita pasang ini harddisk kita ini di HDD. Ini kita pasang. Oke. Jadi pastikan teman-teman ini udah masuk ya. Pastikan teman-teman udah masuk. Selanjutnya kita ketatkan ini obengnya. Supaya dia terkunci. Ini obeng yang kedua kita ketatkan. Kemudian yang ketiga di sini. Dan terakhir yang keempat kita ketatkan. Oke, jika sudah ketat, kita akan pasang ya. Pasang ini ke DVD room kita, tapi sebelumnya kita akan ganti nih. Kita akan ambil ini kap penutupnya ini dengan penutup ini ya. Kita pindahkan dari sini ke sini ya. Kita buka dulu. Ini kita buka. Tapi harus kita ejek ya. Kita ejek manual kayak tadi dulu. Iya. Kita cariin ya, kita ejek dulu ya. Nah, ini ada jarum pentol ya. Nah, jarum pentol untuk jilbab perempuan ya. Jadi banyak, kita ejek dulu manual. Di sini ada lubang. Mana ini lubangnya nih? Nah, ini nih. Nah, udah ada terbuka dia. Kita akan buka ini. Cara bukanya teman-teman perhatikan ini pengaitnya ya. Nah, oke. Udah terbuka dia. Oke. Perhatikan, ini udah terbuka. Kita letakkan dulu. Selanjutnya kita akan ganti nih supaya dia tampilan cantik ya teman-teman ya, pas ya. Kita akan ganti nih. Oke, dengan cupnya yang ini. Berarti posisinya nanti dia seperti ini ya teman-teman ya. Berarti dia seperti ini nanti. Kita ganti. Oke, sudah terpasang ya. Sudah kita pasang. Selanjutnya jangan lupa juga kita ambil ini. Nah, ini untuk umurnya ini. Jangan lupa ya teman-teman ya. Kita buka ya. Kita buka. Kita pindahkan ini dari sini ke sini. Ya, di sini ada sama nih, kita pindahkan. Kita buka dia ini obengnya.
Hop, hati-hati dia. Ini kita pindahkan ya. Perhatikan teman-teman ya posisinya ya. Ini jangan terbalik ya. Ini coba kita perhatikan. Kalau misalkan dia ini, berarti begini ya teman-teman ya. Karena dia kan pasang begini. Ini kan dia harus seperti ini. Kita pasang. Kemudian kita baut. Jatuh dia. Potongnya. Kita pasang ya teman-teman ya. Oke, kita pasang. Sepertinya kurang payah nampak nih. Kita pakai obeng ini aja dulu. Oke, kita pastikan dia sudah ketat ya teman-teman ya. Kita pastikan dia ketat. Oke, jika sudah ketat, kita bisa pasang ini ya. Ini kita bisa pasang HDD kita ini ke dalam laptop kita ini. Ini ada dia kabel SATA-nya ya. Ini port SATA-nya. Pastikan dia masuk ke port ini ya. Port emailnya. Ini mail, kita masukkan. Oke. Jika sudah masuk ya, ini dia SSD yang sudah kita pasang 250 GB. Kemudian ini ada harddisk yang sudah kita pindahkan posisinya teman-teman ya. Jadi nanti ini akan kita gunakan sebagai sistem operasi dan harddisk ini sebagai tempat penyimpanannya. Jadi nanti kita akan jelaskan juga ada video bagaimana cara migrasi ya OS di dalam harddisk ini ke dalam SSD kita tanpa install ulang. Jadi kita akan coba cloning sistem operasi atau data yang ada di dalam harddisk ini ke SSD kita. Dan juga nanti bisa juga kita jelaskan bagaimana cara menginstalnya ya dengan melalui flash disk. Oke. Tunggu videonya. Oke, kita pasang ya SSD-nya dan harddisknya. Kita akan coba untuk merapikan lagi ya. Tapi jangan lupa dibersihkan teman-teman ya. Nah, dibersihkan dulu ini dari abu-abu ya. Kita bersihkan. Kalau masang RAM-nya sudah saya jelaskan ya videonya ya. Tengok aja video saya di playlist bagaimana cara masang atau mengupgrade RAM laptop dengan tipe Acer Aspire E1472G seperti laptop saya ini. Oke, kita akan pasang lagi ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ini dipasang ya teman-teman ya. Ini kabel data ke USB-nya. Yaitu dengan cara kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan. Ini kita buka, masuk. Sesudah masuk, ya tinggal kita tekan aja nih. Nah, tekan. Ini kan tadi seperti ini. Kita klik, tarik ke atas, kita masukkan kabelnya. Nah, kita masukkan kabelnya. Jika kira-kira sudah masuk, kita tekan ke bawah. Oke. Pastikan dia sudah kencang. Kemudian SSD-nya juga pastikan juga sudah kencang ya. Oke, kemudian teman-teman kita lihat di sini ada busa ya. Kita coba akan pindahkan busa yang ada di harddisk ini, kita pindahkan ke SSD ini.
Kita buka ini. Kita bisa pakai double tip ya lemnya ya. Bisa kita beli. Coba kita pasang di sini. Kita pindahkan ke sini ya teman-teman ya. Kemudian ini juga kita pasang double tipnya. Kita pindahkan ke bagian sini. Ini juga. Kemudian kita pasang ya, saya kira di sebelah sini ya teman-teman ya. Kita ambil juga yang ini. Kita pasang sebelah sini. Kemudian setelah terpasang busa-busa ini ya, busa-busa pengganjal ini, kita bisa rapikan ini. Pastikan dia terpasang dengan ketat ya teman-teman ya. Kemudian kita ambil kopernya ini. Kopernya. Selanjutnya kita akan coba pasang ya. Kita akan pasang ini keyboardnya ini, penutup keyboardnya ini. Kita pasang ini, ada kabel data keyboardnya ya. Kita pasang. Kita tekan ini yang putih ini. Pastikan dia terpasang dengan ketat ya teman-teman ya. Ini kita pasang. Selanjutnya kita juga akan memasang di sini kabel touchpadnya. Ini kita masukkan kabelnya, kemudian kita tekan ke bawah ya teman-teman ya. Sesudah itu kita akan pasang ya. Ini tak usah dulu kita pasang bautnya, kita akan coba dulu ini. Kita pasang dulu baterainya. Apakah SSD-nya sudah terbaca? Kita pasang dia. Nanti kalau misalkan apa udah dipasang tiba-tiba nggak terbaca kan nanti buka-buka lagi teman-teman. Kita hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lampu indikatornya sudah hidup. Kita tekan F2 untuk masuk ke dalam BIOS-nya berkali-kali.
Wah, ternyata kita kelewatan teman-teman ya. Ternyata kita kelewatan teman-teman. Kita tunggu dulu dia masuk ke dalam OS-nya ya. Kelewatan kita ternyata. Oke, ini masih booting pada harddisk kita ya teman-teman ya. Jadi sangat lama sekali ya nunggunya ya, bisa tidur dulu. Kita akan lihat ya, tapi karena kelewatan tadi kita akan lihat di sini di device manajernya ya. Kita klik kanan di sini. Kita klik kanan, baru kemudian kita pilih di sini ada device manager. Itu udah terbuka ya jendela device manager kita. Kita bisa juga membuka device manager ya kalau misalkan sistem operasi yang berbeda di Windows 10 dengan cara klik kanan. Teman-teman mungkin di sistem operasi yang lain ya bisa dengan cara dari explore ya. Kita buka explore. Kemudian pada disk PC atau pada sistem operasi My Computer ya. Kita klik kanan. Baru kita pilih di situ manage ya. Kita pilih manage. Maka akan terbuka jendela komputer manajemen. Kita pilih di situ device manager ya. Jadi langkah-langkahnya bisa teman-teman gunakan ya. Bisa dari klik kanan atau dari disk PC atau My Computer. Kita lihat di situ pada disk drive ya, apakah SSD-nya sudah terbaca. Ternyata dia sudah terbaca ya teman-teman ya. Ini yang ST500LT012 ini merupakan harddisk kita. Kemudian WDC ini SSD yang sudah kita masukkan ya ke dalam laptop kita ini. Yang ini tadi ya. Ini yang sudah kita masukkan tadi. Ya, dia sudah terbaca. Jadi kita berhasil sudah menambahkan ya. Jadi nanti yang ini, yang SSD ini kita akan gunakan sebagai sistem operasi kita ya. Jadi nanti kalau teman-teman bagaimana cara untuk mengcloningnya, lihat aja video ya. Bagaimana cara mengcloning atau mengcopy data atau sistem operasi dari harddisk kita ke WDC. Itu dia, kita lihat di device manager. Sekarang kita lihat di bootingnya ya. Kita akan restart nih. Kita close dulu ini. Kita akan booting ke dalam BIOS kita. Kita klik ini, kemudian kita pilih restart. Posisikan tangannya di sini ya, di F2 ya. Pada laptop ini kita tekan F2. Mungkin ada laptop yang lain, mungkin ada pakai Dell ya. Jadi sesuaikan dengan merek dari laptop kita. Kita tekan F2. Ini masih proses restart. Tekan F2 berkali-kali di keyboard untuk masuk ke dalam BIOS kita. Maka kita akan masuk ke dalam BIOS kita. Kita lihat di bagian boot ya. Kita lihat di situ itu ada priority ordernya itu dari harddisk kita yang lama. Jadi kita sudah berhasil memasukkan atau menambah SSD kita, yaitu ini dia ya, HDD WDC ya, ini tadi. Jadi nanti pada video selanjutnya kita akan mengcloning sistem operasi atau data yang dari harddisk ini kita pindahkan ke SSD yang sudah kita masukin tadi. Selanjutnya kita akan exit ya. Kita biarkan aja priority-nya ke HDD. Kita klik exit, kita pilih exit save change ya. Atau kita bisa menekan tombol F10 ya di keyboard ya. Kita bisa tekan tombol F10 di keyboard, maka akan keluar menu pesan ya, setup confirmation. Kita pilih aja di sini yes, enter. Kita akan matikan ini laptop kita dan kita akan pasang bautnya seperti sedia kala.
Oke, kita matikan ya laptop kita, klik start, baru kemudian kita pilih di sini shutdown. Oke, proses shutdown sedang berjalan. Sudah mati, kita matikan. Pastikan lampu indikatornya sudah mati ya teman-teman ya. Ini masih hidup, jadi jangan meremove baterai pada saat ini masih hidup ya. Kita pastikan ini mati dulu. Oke, sesudah mati kita akan remove ya, atau lepas baterai kita. Kita lepas baterai laptop kita. Kemudian selanjutnya kita ketatkan nih. Oke, selanjutnya kita akan ketatkan ya, ini kap dari keyboardnya. Pastikan dia sudah ketat. Kemudian kita bisa baut ini. Kita bisa baut, kita ambil bautnya. Ini dulu kita baut ya, teman-teman ya. Ini dia teman-teman baut untuk mengunci HDD-KD-nya ya. Tadi ini tempat DVD room-nya udah kita rubah menjadi HDD-KD, ini baut untuk menguncinya.
Oke, pastikan seluruhnya sudah terbaut ya teman-teman ya. Tidak ada yang kurang ya. Oke, kita pasang dia baterainya lagi sampai dia terdengar bunyi klik. Kemudian kita hidupkan. Ini dia lampu indikatornya ya. Oke, ikutin terus channel Guntur Mahaputra. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan aktifkan tanda loncengnya. Dan ikutin juga terus bagaimana cara untuk mengcloning sistem operasi yang ada di harddisk kita ke SSD yang baru kita pasang tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.